Halo semua, kenalin, aku Falah Ageng Pakerti, mahasiswa Sastra Indonesia Universitas Diponegoro. Aku mahasiswa semester 5, angkatan 2019, asal dari Karanganyar. Sebelumnya aku mau ngobrol apa aja gitu tentang sebuah karya sastra, yaitu karya sastra dari Andrea Hirata. Banyak sekali karya-karya Andrea Hirata yang aku baca, seperti Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, Edesor, Guru Aini. Nah, salah satu yang aku ingin bahas di sini adalah salah satu novel Andrea Hirata, yaitu Orang-Orang Biasa. Novel ini menceritakan sebuah kisah perjuangan seorang anak miskin dan jauh di pedalaman sana dalam menggapai cita-citanya untuk masuk kuliah di kedokteran. Ia diterima di fakultas kedokteran ternama, namun harus terhenti karena terhalang biaya kuliah yang sangat mahal. Bermula dari sebuah desa pedalaman, kota Bengkulu, Blantik namanya, sebuah kota yang penduduknya lupa mungkin akan berbuat jahat. Inspektur Rojali yang mungkin sudah menyampaikan kata-kata akan mungkin kota ini sudah lupa akan berbuat jahat. Seorang polisi yang mengidolakan seorang artis India bernama Shah Rukh Khan. Yang sialnya ia ditugaskan di daerah Blantik yang tenang dan minim akan kriminal karena terlalu damai, sampai-sampai Inspektur Rojali merindukan sebuah kata, angkat tanganmu sambil menodongkan senjata. Di suatu tempat terdapat sekumpulan orang-orang biasa yang beranggotakan 10 orang, yakni Handai, Tohirin, Honorun, Sobri, Rusip, Salut, Debut, dan 3 anak perempuan, yaitu Nihe, Dinah, dan Junailah. Persahabatan mereka yang dimulai dari bangku sekolah hingga mereka tua. Mereka dikenalkan akan kebodohan dan kepolosannya hingga suatu hari saat mereka sudah berumah tangga, salah satu dari anggota kelompoknya, yakni Dinah, yang memiliki anak yang luar biasa cerdas berbeda dengan orang tuanya yang bernama Ain. Anak ini memiliki cita-cita yang tinggi, yaitu menjadi dokter karena termotivasi karena ayahnya yang sakit dan hanya dokter spesialisnya yang bisa menyembuhkannya. Karena miskin dan tidak punya biaya untuk berobat, akhirnya Aini bertekad ingin menjadi dokter spesialis agar bisa menyembuhkan ayahnya. Suatu hari, ketika 10 orang ini bahwa tahu Aini ingin menjadi dokter dan ingin kuliah di fakultas kedokteran, namun terhambat biaya, mereka ingin memiliki sebuah rencana besar. Rencana yaitu merampok sebuah bank agar bisa membiayai kuliah Aini. Namun karena pada dasarnya mereka ini bodoh dan polos, apakah rencana itu mereka berhasil? Tentu tidak, karena mereka pikir dengan merampok mungkin bisa meringankan beban salah satu temannya itu, meskipun dengan cara kriminal. Mereka beranggapan sebagai tindakan yang mulia, sebuah tindakan pencurian bertopeng monyet yang hanya berbekalkan meniru adegan-adegan dari film-film di TV, tanpa ada satu orang pun yang memiliki pengalaman dalam merampok bank. Rencana perampokan mereka terendus oleh Inspektur Rojai, sesuatu yang mereka impikan selama ini, sebuah kejahatan dibantik. Namun karena mereka hanyalah perampok amatiran, alhasil mereka gagal dalam merampok bank tersebut. Mungkin itu sekian sinopsis yang aku sampaikan. Mungkin teman-teman bisa membaca novelnya sendiri atau bisa beli sendiri di toko-toko buku terdekat. Oke, lanjut ke pendapat saya mengenai novel Orang-Orang Biasa. Mungkin dari pertama ketika saya membaca Laskar Pelangi, saya langsung jatuh cinta dengan karya-karya Pak Andrea Hirata. Terlebih karya yang beliau terbitkan yang selalu mengacu pada kehidupan yang begitu keras ini. Apalagi kisah Aini dalam novel ini menceritakan bagaimana usaha seorang anak miskin di sebuah desa di pedalaman sana yang ingin menggapai cita-citanya yang mulia meski terkendala biaya. Jika kita memiliki kisahnya, Kak Andrea Hirata sendiri seakan bercerita bahwa kisah itu menggambarkan tentang pendidikan di masa sekarang, yang dimana seorang terhambat menggapai cita-citanya karena masalah biaya, serta bagaimana sih seorang yang dengan gigih belajar meskipun banyak keterbatasan yang ia miliki. Hal lain yang saya sukai dari karya Pak Andrea Hirata ini adalah kental akan bahasa Melayu yang menjadikan novel ini tidak membuat bosan dan jenuh. Pemilihan diksi yang tepat serta bahasa penulis yang begitu menyentuh, seakan-akan kitalah yang mengalami kondisi tersebut. Namun, jika kita membahas kekurangan, mungkin terlalu banyak karakter di dalamnya. Jika pembaca yang masih awam dengan karya Pak Andrea Hirata ini mungkin akan kebingungan, tapi menurut saya, jika membaca tak hanya satu karya, mungkin akan terbiasa dengan banyak karakter yang terdapat di dalamnya.
Dalam hal lain, terkadang saya bisa membaca 2 kali teks tersebut karena masih bingung untuk mencerna, mungkin karena tingkat sastra yang dikembangkan dalam novel ini tinggi, ditambah dengan bahasa Melayu yang kental, membuat saya sedikit bingung dan harus membaca ulang. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat dan semoga kalian suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.